ini dan ke depan terkait dengan Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. itu kita akan kembali kepada kehendak Allah sendiri. Jadi kita artinya juga sepenuhnya menyerahkan kepada kehendak Allah. Ya, tetapi maksud saya ini topik yang Abang angkat ini kita berbicara saja untuk keberadaan kita pada hari ini dan ke depan. Kita yang masih memiliki tanggung jawab untuk hidup, apa yang sebenarnya yang harus jangan kemana-mana Bang, ini ke tema aja. Mau dia dulu, sekarang maupun yang akan datang, percaya Yesus selamat. Ikan penggarisannya adalah penyaliban itu adalah upaya orang-orang kafir untuk menghentikan orang percaya kepada Yesus. Catat itu dulu. Catat itu dulu. Begini, catat itu dulu. Begini, logika abang sebenarnya hendak mau menyamakan atau menyetarakan dengan kehendak Allah, ya. Hendak mau mencari tahu apakah Allah ini hendak mau menyelamatkan orang-orang yang sebelumnya. Itu buat saya itu tidak, itu adalah bukan. Anda salah. Kita dudukkan logika sehat ini berdasarkan dalil. Itu dulu, jangan bawa doktrin dulu, jangan bawa doktrin. Jangan bawa doktrin. Tadi tadi sudah sepakat, orang yang percaya Yesus tanpa penyaliban itu selamat, memperoleh hidup kekal. Betul tidak itu? Begini Bang Suma, logika Bang Suma itu seakan-akan hendak mau samakan tentang apa yang Tuhan Allah kerjakan. Kita tidak bisa sampai ke situ, Bang. Kita tidak bisa sampai ke situ. Kenapa lari kemana-mana? Yesus dipercayai oleh murid-muridnya tanpa penyaliban. Murid-murid yang percaya tanpa penyaliban ini memperoleh hidup yang kekal. Itu aja dulu. Iya, jadi artinya begini, kita fokus saja untuk kehidupan kita yang ada pada zaman sekarang ini dan untuk ke depan terkait ya, terserah mau mempertanyakan terserah Anda. Kalau Anda ingin menyembunyikan kebenaran, terserah Anda, tapi jangan Anda batasi saya. Iya, kalau persoalan abang hendak mau mempertanyakan bagaimana dengan orang-orang yang hidup sebelum Yesus itu bisa selamat atau tidak, itu saya rasa abang hendak mau berusaha agar supaya logika manusia itu akan setara dengan kehendak Allah. Ajaran kami Kristen tidak sampai ke situ, Bang. Nanti Anda tinggal uraikan itu. Dengarkan saya nih, simpulnya. Orang-orang yang percaya kepada Yesus sebelum penyaliban memperoleh hidup kekal. Orang Yahudi seketika itu melarang misi penyelamatan yang Yesus lakukan. Orang Yahudi ingin menghentikan misi penyelamatan yang Yesus lakukan. Orang Yahudi sepakat membunuh Yesus untuk menghentikan agar jangan Yesus menyelamatkan manusia. Apa yang mereka lakukan? Ingin Yesus mati. Sebab kalau Yesus tidak mati, maka banyak orang yang akan selamat memperoleh hidup kekal. Supaya banyak orang yang tidak selamat, maka Yesus dibunuh. Artinya, dengarkan. Kalau dibiarkan Yesus hidup, maka semakin banyak orang yang selamat. Supaya orang tidak selamat, kita bunuh Yesus. Nah, artinya penyaliban ini adalah cara menghentikan keselamatan yang Yesus bawa. Supaya Yesus tidak menyelamatkan manusia, bunuh Yesus, salibkan Yesus, biar tidak ada lagi orang yang selamat. Catat itu dulu. Begitu Kristen muncul, di balik keadaan itu, hal yang membuat orang tidak selamat, yaitu menyalib Yesus, justru di Kristen, di meja Kristen, di mimbar gereja, diajarkan penyaliban itu justru menyelamatkan. Gini saja, Bang. Ini ajaran yang jelas-jelas menyesatkan manusia. Bang Suma, begini saja, Bang Suma. Kita biar berdiskusi sampai pagi tidak akan bertemu karena saya sudah bisa menilai bagaimana
cara berpikir Bang Suma itu. Jadi saya tidak mau buang-buang waktu. Biar kita Oke. berdiskusi sampai pagi tidak akan bertemu, Oke, Bang. baik, baik, Ya. baik. Coba Anda jawab singkat. Penyaliban yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang dieksekusi oleh orang Romawi itu untuk menyelamatkan manusia atau menghentikan misi penyelamatan yang Yesus lakukan? Jawab. Sudah Bang Suma, saya sudah paham cara Ya, dijawab dulu, berpikir dijawab Bang dulu. Suma itu kemana. Sudah. Dijawab dulu. Itu tidak akan, itu nanti juga tidak akan. Penyaliban yang dilakukan orang-orang Yahudi yang eksekutornya adalah Romawi itu untuk menghentikan misi penyelamatan manusia oleh Yesus atau untuk menyelamatkan orang. Penyaliban ini. Pertanyaan ini Bang hanya akan kembali kepada apa yang kita percakapan tadi di awal Bang. Jadi tidak akan bertemu Bang. Ya. Penyaliban yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap Yesus itu untuk menyelamatkan dunia atau untuk menghentikan misi penyelamatan yang dibawa oleh Yesus. Itu sama dengan apa yang sudah Abang pertanyakan tadi dari awalnya. Itu nanti akan Jawaban Anda apa? berputar terus di situ. Jawaban Anda apa? Penyaliban Tidak, itu Bang. untuk menyelamatkan atau penyaliban itu untuk menghentikan misi penyelamatan? Sudah, next saja Bang. Nanti lain waktu saja Bang. Oke. Oke. Thank you. Jadi sekarang Anda mau turun? Ya, nanti lain waktu saja. Oke, siap. Makasih. Silakan Anda istirahat, silakan Anda renungkan. Yang pasti saya sudah menyampaikan. Salib adalah upaya menghentikan misi penyelamatan yang Yesus bawa dari Tuhannya. Lalu kemudian orang-orang Roma Yunani menjual penyaliban adalah untuk menyelamatkan dunia. Iblis itu licik, saudara-saudara. Jangan dikira iblis itu tidak sanggup membuat kepala ente meleleh. Hanya orang-orang yang mendapatkan ilham, orang-orang yang mendapatkan akal sehat, orang-orang yang mendapatkan petunjuk, afala tatafakkarun, afala ta'qilun, yang bisa sampai kepada derajat kebenaran. Camkan itu baik-baik. Penyaliban itu adalah misi yang dilakukan oleh kekuatan di belakang orang-orang pelakunya, termasuk yang merasuki Yudas, untuk menghentikan misi keselamatan yang dibawa oleh Yesus kepada kaumnya Bani Israel. Jadi jika percaya kepada Yesus, tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jangan menerima pekerjaan orang-orang yang ingin menghentikan misi penyelamatan. Matius 21:31 kata Yesus, lebih dulu pesundal pemungut cukai masuk surga karena percaya kepada Yohanes Pembaptis, bukan percaya kepada penyaliban. Penyaliban itu adalah upaya iblis untuk menghentikan misi penyelamatan yang Yesus bawa dari Tuhannya untuk kaumnya Bani Israel. Ilmu Anda belum sampai ke situ, tetapi ingat, kami umat Islam sudah melampaui batas 0 terhadap Bible. Kami mengkaji, kami menelaah, kami paparkan, kami uraikan, kami sampaikan. Apa yang ada tertulis, itulah yang kami uraikan, itu yang kami sampaikan. Sekarang tinggal Anda renungkan, apakah yang Anda lakukan hari ini itu adalah benar, atau apakah yang Anda imani hari ini itu adalah hal yang bertentangan dengan misi kedatangan Yesus. Demikian. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Dari mana? Katolik, Protestan? Islam. Islam? Islam, Bang. Oh, iya. Ada yang ingin disampaikan? Kenapa kok selalu membanding-bandingkan agama itu kenapa? Supaya Anda bisa waras terus, jangan sampai ikut-ikutan gila. Oke, Bang. Itu Gitu. aja. Ya, jangan sampai gila ya. Oke. Ya, tetap di Islam biar waras.
Silakan teman-teman naik. Percaya Yesus tidak binasa. Hah, mantap kali, Wah. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Bang? Saya dari Lampung. Agamanya maksudku. Oh, agamanya Islam, Bang. Oh, yes. Ada yang ingin disampaikan? Saya mensupport semua kegiatannya, Bang. Seru. Iya, alhamdulillah. Dengan cara apa Anda mensupport kegiatan saya? Selalu mengikuti TikTok-TikToknya, Bang. Saya sering Oh, lihat. keren sekali. Thank you, thank you. Masya Allah, luar biasa. Keren, keren. Terima kasih banyak abangku. Mudah-mudahan sehat, panjang umur. Ya, Ya, amin, amin. oke. amin. Ada lagi? Ya, ini apa, Bang? Mau tanya, apa namanya? Sebenarnya itu Yesus itu tidak disalib gitu kan maksudnya, Bang, itu judul di atas itu gimana itu, Bang? Judul itu percaya Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup kekal. Oh ya, berarti maksudnya yang disalib itu bukan Yesus gitu kan, Bang? Bukan Nabi Ya, Isa. Ya, bukan Nabi Isa maksudnya ya. Ya. Oke, siap, Bang. Makasih. Oke, ada Itu aja, lagi? Bang. Oke, Ya, thank Bang. you. Makasih, Bang. Siap, 86. Jadi teman-teman sekalian, kalau mendukung Bang Suma itu, ya tap-tap layar, ya kan ya, posting ulang, kemudian nonton di YouTube-nya Bang Suma. Tadi kupikir, lalu apa yang Anda bukti nyata untuk mensupport Bang Suma? Ini Bang Suma, saya mau tanya. Aku tuh mikirnya gini, apa yang Bang Suma butuhkan selama berapologet? Mungkin saya bisa bantu. Ya mungkin mau ganti HP yang RAM-nya lebih tinggi, atau mungkin mau laptop, atau mau dibayarkan wifi-nya tiap bulan gitu. Berapa Bang Suma bayar tiap bulan wifi-nya? Masya Allah, aku mendukung sepenuhnya. Mendukung apa? Wong cuma naik aku dari Lampung. Sehat Bang Suma, itu mah bukan mendukung namanya. Itu pansos. Kalau mendukung itu, Bang Suma butuh apa? Setiap hari kalau Bang Suma live itu dari jam 8 pagi sampai jam 3 subuh itu makan apa aja? Apa minumnya? Gitu loh. Ini mendukung, aku mendukung sepenuhnya. Ya terus mendukungnya apa? Itu temanya apa maksudnya? Itu bukan mendukung abangku. Itu mendukung. Coba tengok teman-teman kita di bawah. Setia dari saya live sampai tutup, tap-tap layar, ya kan? Tap-tap layar, kirim-kirim gift. Apalagi banyaklah yang mereka lakukan bentuk dukungan. Bukan naik ke sini. Ini Bang, saya mendukung sepenuhnya. Apa dukung? Dukung apa? Oh, dukung itu bukan mendukung, itu mengganggu. Mengganggu itu namanya. Mengganggu. Dukung itu tap-tap layar, posting ulang, terus kemudian ke YouTube, subscribe YouTube Bang Suma, nonton, baru tap-tap bagi-bagi kemana-mana YouTube itu baru. Mendukung kok, aku mendukung Bang Suma, saya sudah nonton 3 tahun. Bang Suma aku 4 tahun aku nonton. Terus dukungannya apa? Nonton doang. Oh, terima kasih. Ya, itu sudah bagian dari mendukung sebenarnya. Bercanda ya teman-teman, bercanda. Tapi kalau mendukung itu ya sekiranya ya sama teman-teman kita yang lain, adekku, ya abang gimana udah lama kamu tuh ya, aku kirim celana dalam ya 2 lusin. Nah itu baru mendukung. Oh mendukung kok naik pansos piye tuh mas. Tolong buka sendiri Komal ya, buka sendiri Komal terus. Situ, halo, nama saya ini, ada apakah, ada apa dengan cinta, daun-deondeka. Coba lihat yang di YouTube itu, kencang kali mereka kan rating, wah keren sekali Bang. Halo, selamat malam. Iya, kenapa enak kali pendukung mau kamu buat Bang Juma?
Apa ini? Kenapa dihina kali pendukungnya? Kenapa Bukan, dihina hina. kali pendukungnya? Maksudnya dihina gimana? Maksudnya dihina gimana? Ya dia dengan dia dengan senang hati datangnya membilang kalau dia support Anda lah. Umat Paulus kalau Gitu. bicara, umat Paulus memang kalau bicara gini-gini. Ayo buka kamera kita diskusi, nggak usah kemana-mana. Sekali berhati baik lah. Iya, buka kamera lah. Kita diskusi, nggak usah kamu ngumpat. Silakan. Ya bentar, apa yang mau kita bahas Juma? Itu tema matamu pakai. Itu matamu kalau masih berfungsi itu sudah ada temanya itu. Pakai matamu. Kebetulan mata aku lagi sakit sekarang ini, tadi kena cahaya las. Gimana tuh? Oh, sama seperti Paulus berarti. Kelihatan lampu mobil truk dibilang Tuhan yang turun dari langit. Hah? Gimana? Tuh judulnya tuh. Gimana? Iya. Percaya Yesus. Tidak binasa ya jelas lah. Tidak binasa, Kalau percaya ya jelas Yesus lah. tidak. Sebab Kalau percaya Yesus. jalan satu-satunya. Terus kenapa kamu jadi Kristen kalau gitu? Sudah tahu Yesus dipercaya, kenapa jadi Kristen? Aku serius nanya. Ya. Kenapa kamu jadi Kristen kalau percaya Yesus? Jadi menurutmu kalau percaya Yesus bukan umat Kristen gitu? Iya. Ya umat Kristen umat yang mempercayai. Di mana? Di mana Yesus mengajarkan kekristenan? Di mana? Di mana? Bukan itu gini. Kekristenan itu bukan masalah, itu kan Kristen itu kan tulisan. Sekarang apa yang diajarkan di dalam, Apa yang diajarkan Yesus? Apa yang diajarkan Yesus di dalam Kristen itu apa apa? yang diajarkan di dalam? Iya, itu pertanyaan saya. Yang diajarkan Kristus, yang diajarkan Kristen, yang diajarkan Yesus, yang dipraktikkan Kristen hari ini itu apa? 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 Ajaran kasih kita jalankan cuma. Jalan kasih. Itu aja terus. Itu aja terus. Jalan kaci. Jalan kaci. Kita percaya. Ajaran Kita kaci. mempercayai dia. Apa ajaran mempercayai kaci di bahwa Kristen dia itu? Ajaran kaci di Kristen itu apa? Apa? Kita mempercayai kalau dialah jalan satu-satunya jalan Ya kehidupan. kalau jalan satu-satunya itu, kalau Yesus itu jalan satu-satunya, terus kenapa milih jalan Kristen? Karena menurut sepengetahuan Anda, Kristen itu artinya apa? Kristen itu pengikut Kristus. Jadi Kristus apa yang itu Anda Kristus belum tentu Yesus. Kita bilang Yesus Kristus. Iya, Kristus itu banyak. Waspadalah kepada Kristus palsu. Itu aja dari Iya, makanya sekarang siapa? Kristus mana? Kristus mana yang mengajarkan kamu ke gereja hari Minggu? dari aja itu aja dari dulu itu aja bantah. Mulai bengkok dia langsung. Kristus mana yang mengajarkan kamu menyembah Yesus? Bengkok lagi. Kristus mana yang mengajarkan kau tidak bersunat? Membisu lagi. Kristus mana yang mengajarkan kamu Natalan? Oke. Bengkok lagi. Kristus mana yang mengajarkan kamu makan babi? Udah. Bengkok lagi. Kristus mana yang mengajarkan kamu kemudian untuk menyembah 3 Tuhan? Bengkok lagi. Kristus mana? Kristus mana? Ayo. Kristus mana tuh? Ya Tuhan, ngoceh aja kan cuma. Kristus mana? Kristus mana yang kau sembah? Kristus Ngoceh mana? aja kau. Ngoceh aja kau ngoceh. Nggak kau kasih lawan debatmu ngomong. Aku mengajarkan kamu kebenaran. Ku bilang lepaskan doktrinmu dulu. Lepaskan doktrin. Yesus itu mau dipercayai. Ketika kita percaya Yesus, kita memperoleh hidup kekal, tidak binasa kita itu. Tapi percaya ini, percaya kepada pekerjaan Yesus. Dan kalau percaya mengikuti pekerjaan Yesus. Dalilnya ada Yohanes
14 nomor 12, Yohanes 14 nomor 21. Jika kau percaya kepada aku, kata Yesus, barang siapa yang memegang perintahku dan melakukan perintahku itu, dialah yang mengasihi aku. Selalu bilang kasih, kasih. Apa yang kasih di agama kalian itu? Apa yang kasih di Kristen ini? Serius nanya, serius. Apa? Apa yang kasih di Kristen? Nanya aku serius loh. Yang mana yang kasih di Kristen itu? Yang mana? Serius aku nanya, nggak main-main. Ada gitu kasih yang di Kristen, ada. Kasih musuhmu, ya kan itu cuma ucapan. Prakteknya gimana? Nama yang bagus, Paman. Halo saudara para. Buka kamera, silakan. Nggak bisa. Kenapa lagi? Kena lagi. Penyakit Paulus kena lagi kau. Belum, pengikutku masih sedikit. Mana ada? Ini aku sudah kirim permintaan kok. Pandapannya Paulus benar-benar murid Paulus ini. Berdusta dalam segala hal. Yang penting demi kemuliaan Yesus. Berdusta tidak apa-apa. Buka kameranya dong. Aku udah kirim permintaannya. Nggak bisa. Sudah itu bisa. Udah aku kirim. Cak Ayu. Kirim lagi. Tuh buka. Buka. Pakai masker aja kalau nggak pede. Kayak aku ini. Silakan. Nggak bau kan mulutnya. Enggak dong. Orang Muslim. Rajin ngaji, rajin sholat, rajin sedekah. Yang bau mulut itu yang makan babi, makan anjing, makan monyet, makan tikus, makan kera. Itu yang bau mulutnya. Berjam-jam itu. Nggak bau mulutnya. Alhamdulillah. Saya bulan puasa pun mulutku bau kasturi. Bau Ayo. ubi. Kan yang tahu aku. Kan aku yang tahu, bukan kamu yang tahu. Aku yang tahu, bukan kamu yang tahu. Kalau kamu habis makan babi, mulutmu bau babi. Habis makan anjing, mulutmu bau asu. Itu baru betul. Mau buka kamera nggak nih? Nggak bisa. Oh ya udah, kamu dibawa. Jangan lupa rapikan sendal. Halo, selamat malam. Halo, assalamualaikum, Gurunda Bang Juma. Waalaikumsalam, saudaraku, silakan. Bentar Bang Juma, saya mau bertanya aja. Itu kan ada film dokumenter yang pernah diputar tuh di TV setiap Natal itu tentang penyaliban Yesus itu benar apa enggak itu alur jalan ceritanya Bang Juma? Terima kasih ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak pernah nonton, abangku, maaf, saya nggak pernah nonton filmnya. Halo, selamat. Assalamualaikum. Bang. Waalaikumsalam. Iya, gimana bang? Iya, aku sebenarnya masih mau belajar ini Bang. Boleh? Iya, boleh. Iya, percaya Yesus tidak binasa. Ya, ini dari mana ini? Salam kenal dari Papua Bang. Oke, Protestan, Katolik? Katolik. Ya? Iya, sesuai judul kan. Ini kan saya mau belajar juga. Percaya Katolik Yesus. atau Protestan bang? Saya Katolik Bang. Katolik, oke. Bisa buka kameranya? Silakan. Silakan bang. Anda aman di sini? Iya, silakan. Oke. Saudara kita Bang Jok. Selamat malam. Waalaikumsalam abang. Ada yang bisa dibantu? Oke, saya turun. Ya, makasih abangku ya. Salam kenal ya. Sehat-sehat selalu. Oke, silakan Bibilung. Iya. Jadi judulnya ini abang bertanya kah atau apa? Percaya Yesus tidak binasa. Iya, Abang yang membahas orang-orang atau
gimana? Percaya Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Betul ya? Iya. Maksudnya ini abang bertanya ke orang atau Iya, bertanya. ke orang? Bertanya. Oh iya. Kalau bertanya kan saya Katolik ya kan? Ya. Nah, kan abang bertanya kepada saya berarti saya jawab ya betul. Atau percaya Yesus tidak binasa. Oke, terus kenapa abang jadi Katolik kalau begitu? Saya jadi Katolik. Ya karena Kan katanya kalau percaya Yesus tidak binasa, kenapa nggak percaya Yesus saja? Kenapa harus jadi Katolik, Bang? Begini, kalau pemahaman saya Bang, saya juga belum paham-paham banget. Maksudnya saya Alkitab ya paling dengar-dengaran aja toh. Saya Katolik. Kalau saya lahir di Muslim, toh lingkungan Muslim, orang tua Muslim, keturunan Muslim, mungkin saya Muslim juga, saya tidak tahu ya. Karena saya dibaptis kan saya masih kecil belum paham apa-apa. Saya pikir sebaliknya Bang Jumas juga seperti itu. Toh sejak kecil itu kita dididik dengan agama yang sudah dianut oleh keluarga kita gitu kan, orang tua. Nah, karena saya Katolik, ya itu saya percaya Yesus itu tidak binasa gitu. Oke. Bukan agama ini kan kalau menurut saya itu kan seperti sebuah organisasi gitu. Organisasi, makanya ada agama Katolik. Kalau pemahaman saya ya, agama Katolik itu sebuah organisasi, itu kan yang diciptakan oleh manusia. Maksudnya dibentuk sebuah organisasi atau sekte. Iya. Atau sekte. Tapi di dalamnya dia memuat ajaran-ajaran seperti kelahiran Yesus atau dari kejadian penciptaan langit dan bumi begitu. Memang kalau pemahaman saya kan Yesus atau Allah itu dia tidak mau kasih tahu bahwa agama ini gitu harus ikut agama. Dia tidak kasih tahu agamanya, tapi dia berbicara tentang kebenaran dan kebaikan. Toh seperti itu pemahaman saya Bang Juma. Bagaimana? Oke. Ternyata bisa berhenti juga. Bang. Saya masih baru ini Bang. Aku pikir mau terus sampai subuh ngomongnya. Oke. Jadi yang Anda sampaikan barusan itu ada benarnya ketika Anda mengatakan Anda lahir sebagai Muslim, makanya Anda Muslim. Saya lahir sebagai Katolik, makanya saya Katolik. Tapi ada bedanya abangku. Ketika saya lahir sebagai Muslim, kitab saya itu merongrong otak saya untuk difungsikan. Alkitab saya, yaitu Al-Quran, memaksa otak saya untuk mengenal Tuhan saya dengan akal sehat. Memaksa saya beragama dengan menggunakan akal sehat. Afala tatafakkarun, afala ta'khirun. Bible, saya tidak temukan satu data pun selain daripada perintah Yesus, kasihi Tuhanmu dengan akal budi. Kalau di Al-Quran, perintahnya jelas. Begitu saya menjadi seorang Muslim, dari kecil saya belajar Quran. Al-Quran saya mengajak saya untuk berpikir, untuk berakal, untuk berlogika di dalam beragama. Nah, sedangkan setelah saya belajar Bible, justru pelarangan menggunakan akal itu jelas tertulis di dalam 2 Korintus 10 nomor 5, 1 Korintus 9 nomor 19. Bahkan pengetahuan Tuhan ditawan di situ untuk mengajak manusia menuju kepada Kristus Yesus. Itu poinnya. Nah, kembali kepada tema Bang, ketika dikatakan percaya Yesus tidak binasa, berarti kalau percaya Yesus tidak binasa, ya harus percaya kepada pekerjaan-pekerjaan Yesus, sebagaimana apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 14:12. Jikalau engkau percaya kepadaku, maka engkau akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, pekerjaan yang Yesus lakukan tidak akan menghantarkan manusia itu menjadi Kristen, Katolik, tidak ada. Bagaimana Yesus mau jadi Katolik kalau kita ikuti praktik pekerjaan Yesus? Hari Sabat Yesus ibadah, dia sunat, dia sholat, sujud dalam beribadah, dia tidak makan babi, kemudian dia menyembah hanya kepada satu Tuhan. Bagaimana kita bisa jadi Katolik? Jadi saya katakan justru Katolik ini adalah bukti nyata bahwa orang ini tidak mengenal Yesus, tidak percaya kepada Yesus. Karena kalau percaya Yesus, kenapa jadi Katolik?
harusnya menjadi pengikut Yesus, yaitu Yudaism atau orang-orang Yahudi praktisi Torah. Sekira begitu. Silakan. Berarti Bang Juma melihatnya karena Yesus sunat dan Katolik tidak sunat, begitu Bang? Semua pekerjaan Yesus itu tidak dilakukan oleh Katolik. Iya, satu oke. contoh kan. Sip. Nah, pekerjaan Yesus itu kan Yesus lahir itu kan dia mengikuti, kalau pemahaman saya dia mengikuti hukum Taurat, yaitu hukum yang diterima Musa. Nah, makanya dia sunat Yesus. Nah, setelah Yesus mati, setelah Yesus lahir dan mati dan hidup kembali, itu sudah penggenapan firman itu yang tertulis di hukum Taurat. Jadi makanya kalau Katolik itu sekarang itu kan tidak sunat. Kalau karena kita ikut yang bukan hukum Taurat lagi, hukum Musa lagi gitu. Sebenarnya gini, Bung, hukum Musa itu memang tidak pernah diperuntukkan untuk orang Katolik, nggak pernah. Hukum Musa itu hanya terikat mengikat orang-orang Yahudi saja. Iya, betul. Seperti itu. Jadi tidak boleh dijadikan alasan bahwa kami nggak lagi hidup di zaman Taurat. Memang nggak pernah orang Roma Yunani itu hidup di bawah hukum Taurat, karena Taurat itu hanya milik kepunyaan Bani Israel saja. Gitu abangku. Karena jadi Bang Juma, kalau menurut ya gimana? Kalau di Katolik, pemahaman saya begini. Sejak Adam dan Hawa melakukan kesalahan, itu umat manusia sudah jatuh di dalam dosa. Karena itu Allah merencanakan penyelamatan umat manusia dengan datangnya Yesus. Sebelum Yesus datang itu sudah ada nabi itu bernubuat tentang kedatangannya, sampai seperti Musa juga itu jadi nabi, karena itu sebuah rencana penyelamatan supaya sampai datangnya Yesus, anak tunggalnya begitu, Bapa datang ke dunia ini. Jadi memang benar kalau Musa itu untuk Bani Israel, khusus Bani Israel, maksudnya dia sebagai nabi itu khusus Bani Israel. Karena dia datang untuk menyiapkan jalan bagi Allah, Yesus begitu. Kalau Yesus ini rencana besar Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Begitu bagaimana? Jadi Tuhan ingin menyelamatkan umat manusia dengan cara mengutus Yesus. Barang siapa yang percaya Yesus akan selamat dan tidak binasa, betul? Betul. Nah, orang-orang yang percaya Yesus sebelum terjadi penyaliban itu memperoleh hidup kekal nggak? Orang-orang yang percaya Yesus sebelum terjadi penyaliban. Kalau pemahaman saya waktu itu kan murid Yesus itu kan yang sering mendengar cerita tentang Yesus, tentang kerajaan surga, tentang apa kan. Maksud saya mereka belum terlalu paham itu tentang kebangkitan, karena mereka belum dikaruniai oleh Roh Kudus begitu. Iya, jadi mereka asal ikut, waktu Yesus masih hidup, mereka hanya asal ikut gitu. Maksudnya belum terlalu paham tentang misi besar itu gitu. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan Yesus. Barang siapa yang percaya Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Orang-orang yang percaya Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal, itu adalah orang-orang yang percaya sebelum penyaliban. Bukan begitu pemahamannya, Bang. Nah, oke, kalau bukan begitu, orang yang menyalib Yesus itu orang percaya Yesus atau tidak percaya Yesus? Orang yang menyalib Yesus. Sebetulnya kalau menurut saya kejadian waktu itu kan ada unsur-unsur politiknya juga tentang Iya, makanya saya bertanya,
orang yang menyalib Yesus itu orang yang percaya Yesus atau tidak percaya Yesus, makanya menyalib. Kalau orang yang menyalib Yesus itu saya tidak tahu karena itu tidak ada tertulis orang yang melakukan penyaliban. Tapi yang perintah menyalibkan Yesus itu kan orang-orang Yahudi, tua-tua Yahudi juga. Nah, itu maksudku. Yahudi. Yang memerintahkan menyalib Yesus orang percaya Yesus atau tidak percaya? Orang itu tidak percaya Yesus. Orang yang tidak percaya. Karena begini, yang mereka tunggu-tunggu itu kedatangan toh raja orang Israel. Berarti penyaliban itu berasal dari orang-orang yang tidak percaya Yesus, kan? Iya, betul. Nah, terus kenapa Anda jadikan sebagai keselamatan penyaliban itu? Begini, kalau saya melihatnya dia tidak hanya di penyaliban itu saja, makanya saya percaya karena saya melihat seutuhnya kejadian tentang penyelamatan umat manusia. Apa itu? Ya dari kejadian, dari semua wahyu, semua nabi-nabi, itu kan menceritakan kedatangan. Terkait dengan Kristen, apa yang menyelamatkan Kristen kalau bukan penyaliban? Begini, Yesus itu kan sudah dibuatkan untuk menyelamatkan umat manusia. Dengan cara darahnya sebagai kurban. Berarti dengan cara tidak percaya kepada Yesus. Itulah yang saya katakan. Tidak mungkin jadi Katolik kalau percaya Yesus. Saudara, orang yang menyalib Yesus, Anda sudah katakan orang yang menyalib Yesus adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus. Itu yang menyalibkan. Betul. Kalau orang yang menyalibkan Yesus, orang yang tidak percaya kepada Yesus. Berarti yang tidak percaya itu, yang salib Yesus itu akan binasa karena tidak percaya. Nah, berarti keselamatan Kristen berasal dari orang-orang yang tidak percaya Yesus. Nah, bukan begitu juga. Lalu bagaimana dong? Lalu bagaimana? itu melihatnya kalau menurut saya itu terlalu sempit. Loh, begini. Penyaliban itu terjadi dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang binasa yang melakukan penyaliban. Berarti ketika orang Kristen selamat karena darah Yesus tertumpah, berarti berasal dari orang-orang yang tidak percaya. Bukan begitu juga. Lalu dari mana penyaliban ini kalau bukan dari orang yang tidak percaya? Begini. Karena sudah dinubuatkan. Nah, itu selalu dinubuatkan. Bukan, maksudnya kalau lihat pendek-pendek begitu ya tidak ketemu lah Bang Juma. Kenapa selalu dinubuatkan? Berarti Tuhan sudah menubuatkan Yesus diutus untuk tidak dipercayai, begitu? Dia diutus, dia datang untuk mati, untuk datang ke dunia ini dan untuk mati dan hidup kembali. Aduh, tadi Tuhan mengutus Yesus karena mengasihi dunia ini supaya Yesus dipercaya, bukan supaya Yesus disalib. Bukan begitu. Ya, Yesus diutus supaya kita percaya, kan? Dia datang memang untuk mati. Di mana dalilnya itu? Mana dalilnya? Silakan. Tunggu, soalnya saya juga kurang baca. Kalau saya baca satu hari mungkin. Pendeta aja sudah bertahun-tahun dia membaca. Bukan. Saya cari dulu ya. Silakan. Tengoklah kan temanya. Tengoklah temanya ini. Percaya Yesus tidak binasa. Berarti kalau percaya Yesus, jangan salib Yesus. Kalau Anda percaya Yesus, jangan kau salib. Sekiranya seluruh Bani Israel percaya Yesus, ada nggak penyaliban? Nggak ada penyaliban. Nggak ada penyaliban, tapi dia tetap mati, Bang Juma. Bunuh diri? Bukan bunuh diri lah, terlalu Jadi? kecil lah itu kalau bunuh Lalu diri. keselak biji kedondong?
Karena dia datang itu memang dia datang untuk mati dan ya hidup. Ya, kalau semua orang percaya dia, siapa yang mau membunuhnya? Pasti ada aja lah. Ada aja Kenapa harus mati sementara kedatangannya adalah hanya untuk sekedar dipercayai doang? Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya udah, percaya aja Yesus itu Mesias, sudah selesai, ngapain harus disalib? Ya kan bukan kita yang salib, orang-orang yang tidak percaya itu. Berarti Anda menerima keselamatan dari orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Bukan begitu juga, itu hanya sebuah jalan aja. Jadi gimana? Mereka mungkin orang lain juga yang melakukan itu, karena itu siapapun itu, dia datang itu untuk mati dan berkorban. Siapapun itu yang melakukan penyaliban adalah orang yang memusuhi Yesus, betul? Betul. Iya dong. Iya betul. Orang yang melakukan itu orang yang tidak percaya. Tapi begini, karena nubuatan, karena firman Tuhan itu tidak pernah salah, toh yang dinubuatkan, karena dinubuatkan dia datang untuk mati dan hidup kembali, itu pasti akan terjadi. Walaupun bukan waktu itu yang waktu disalib itu, pasti dia akan mati juga, entah tahunnya kapan, kan begitu. Itu hanya masalah waktu aja Bang Juma. Tapi dia datang, intinya itu dia datang itu toh untuk mati dan hidup kembali, mengalahkan maut. Mana dalilnya? Dalil apa cari ini? dulu. Ya, dia datang untuk mati. Oke, coba ya, tunggu. Ya. Begini nasib jadi Pak Jangan. Di mana itu tertulis? Sahabat Cindy, Mas Bro, thank you semuanya. HR, hadis riwayat. Nur Alim, kok nama kita sama? Sapu ijo, sapu lidi, sapu jagat, semangat, Cindy. Masih lama Bang? Tunggu Bang. Ke perpustakaan kok lama kali? Ini aku pun baru belajar buka-buka ini Bang Gil. Oh, jadi tadi ngomong itu dasarnya apa tadi ngomongnya kayak gitu? Iya, Pernah dengar? Maksudnya, pernah dengar. Karena saya kan Katolik kan dari kecil toh. Jadi sebetulnya apa yang tertulis di Alkitab sebetulnya saya pernah dengar semua, karena setiap hari kan orang baca kan saya dengar, tapi saya tidak tahu ayat-ayatnya. Oh iya. Yesus mati sebagai tebusan bagi semua orang. Ia menanggung untuk hukum Taurat. Kata Paulus. Menjadi kata Paulus kutuk karena manusia. Itu kata siapa? Di mana disalibkan? Matius. Kata Matius. Iya. Matius berapa? 16. Matius 28. 28. Yesus mati sebagai tebusan. Di mana itu? Katanya tadi ada nubuatan, kok jadinya di Matius? Iya. Seharusnya ada di nubuat sih ini, coba kayaknya di mana ini? Seharusnya di nabi-nabi sebelumnya ini dinubuatkan, tunggu ya. Iya. Belum paham juga cari ini, masih belajar saya ini Bang. Iya, sambil minum kopi campur masako. Di Papuanya di daerah mana? Saya Biak Bang. Oh Biak, iya. Oke. Banyak Muslim di sana kan ya, di Biak? Banyak. Ya udah besok. Rumahku ini aja Muslim semua Bang. Iya, besok ke masjid belajar Islam.
lebih rumit lagi belajar Iya betul, belajar Islam. Toh, betul. banyak orang Islam juga belum paham itu Al-Quran kok. Malas belajar itu berarti. Iya. Mana ini wahyunya ini yang diceritakan itu enggak ketemu ya Bang? Nggak ada. Masih belajar ini Bang? Enggak. Ada lah. Ada. Cuman nggak tahu carinya saja. Manras yang kota. Menjadi jalan keselamatan Yesus, kebenaran dan hidup. Halo, selamat malam Saudara Suki. Selamat malam Bang Zuma. Malam Bang, bisa buka kameranya Bang? Bisa. Silakan. Iya. Halo Bang, silakan Bang. Mungkin bisa bantu saudara kita ini percaya Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup kekal. Silakan. Mungkin ayat yang seharusnya saya baca awalnya ini Bang. Ayat populer ya. Iya. Yohanes 3 ayat 16. Siap. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ada satu ayat untuk lebih menjelaskan ayat itu, Bang, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19, ayat 11. Di sini dikatakan begini, Yohanes menulis, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Jadi dalam Yohanes 3:16, di sana hanya Yesus yang kita percaya. Seolah-olah orang kalau percaya Yesus selalu selamat. Itu tidak sederhana itu, Bang. Dijelaskan oleh Yohanes dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 bahwa Allah itu mengaruniakan hidup yang kekal. Nah, hidup itu ada di dalam anaknya. Jadi kalau orang percaya kepada Yesus itu percaya hidupnya. Jadi cara hidup Yesus ini yang berkenan di hadapan Bapa, sehingga kalau orang meneladani hidup Yesus, dia pun berkenan. Nah, keberkenanan ini, orang ini memperoleh hidup kekal. Itu pengertiannya, bukan sebatas orang percaya lalu hidup sembarangan, dia jahat lalu dianggap memperoleh hidup kekal. Tidak bisa, Bang. Sebab ada ayat yang mengatakan begini di dalam Titus 1 ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Jadi percaya itu dalam tindakan, perbuatan. Orang boleh dalam mulutnya itu tidak percaya karena dia mendapat informasi yang salah. Tetapi kalau perbuatannya itu mencontoh apa yang diperintahkan Yesus, dia sebetulnya percaya. Percaya dalam tindakan, perbuatan. Sebab apa gunanya orang percaya dalam mulutnya tetapi perbuatannya menyangkal, Bang. Makanya saya katakan di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu, Bang. 17 ayat 3. Di sini kan Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal Bapa dan mengenal Yesus yang diutus itu. Nah, sedangkan Yesus mengatakan bahwa kalau kamu percaya kepadaku, bukan kamu percaya kepadaku, tetapi kamu percaya kepada Dia yang mengutus aku. Nah, percaya apanya? Bukan sekedar aku percaya Yesus utusan, bukan. Tetapi mengenalnya itu. Nah, mengenal di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu dijelaskan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Di sini dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah
dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, itulah Yesus ya, dijelaskan di dalam Galatia 4 ayat 4 dan 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Betul kan, di dalam Matius 5 ayat 17, dia menggenapi hukum. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk juga kepada hukum Taurat. Jadi Yesus bisa menebus orang itu yang sama-sama tunduk kepada hukum itu. Artinya melaksanakan hukum itu, Bang. Nah, sebagaimana di dalam Yeremia 31, di sana dijelaskan ya, bahwa Tuhan akan membuat perjanjian yang baru. Karena perjanjian yang pertama itu, Bang, yang ditulis di atas 2 loh batu, ibaratnya sebuah kitab yang diberikan Tuhan melalui Musa, itu mereka telah ingkari. Karena sifat daripada hukum Taurat yang ditulis di atas loh batu itu, Bang, itu dijelaskan di dalam Yakobus 2 ayat 10 dan 11. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagiannya daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi sifat hukum Taurat yang ditulis di dalam loh batu itu sifatnya harus seluruhnya lengkap, genap, dan sempurna harus dilaksanakan. Jika melanggar satu, dia sudah termasuk sebagai pelanggar hukum, dan orang itu harus dihukum. Sebab di dalam Nahum 1 ayat 3 ya, Nahum 1 ayat 3, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Jadi bangsa Yahudi sudah dipilih sebagai umat. Di sana diberikan suatu perjanjian di dalam Kejadian 17 ayat 1. Ini yang dimau oleh Tuhan di kalimat terakhir, akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Itu yang dimau oleh Tuhan. Lalu waktu Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, diberi aturan hukum untuk dilaksanakan, ternyata mereka tidak menggenapinya. Di dalam Yohanes 7 ayat 19, Bang, bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu? Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Nah, sekarang kembali kepada Yohanes 17 ayat 3 tadi, Bang. Yesus itu telah menggenapi hukum Taurat. Nah, bagaimana caranya? Dia jelaskan di dalam Matius, Bang. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, itu yang dilakukan oleh Yesus, sehingga Yesus katakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum tetapi menggenapinya. Waktu Yesus menggenapi hukum, itulah hukum ditulis di dalam hati. Itu dinyatakan di dalam Yeremia 31 ayat 32, 33 itu, Bang. Jadi hukum Taurat yang pertama kali ditulis Tuhan di dalam hatinya Yesus. Nah, untuk itu dia mengajar, ayo supaya kamu melaksanakan hukum juga, supaya aku dapat menebus kamu. Jadi kalau orang tidak melaksanakan hukum, tidak taat hukum, ya dia tidak bisa ditebus. Dia masih di luar daripada perilaku-perilaku hukum itu, Bang. Oke, udah? Ya, lanjut, Bang. Baik. Jadi begini, saudara, ini percaya Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebelum ada tragedi penyaliban, apakah sudah ada orang yang percaya kepada Yesus menurut Bang Zuki? Tentu percaya hukum ya, bukan percaya Yesus dong, Bang. Percaya Yesus. Ya, sebelum Yesus mati. Ya, sebelum ada penyaliban. Oh, tentu ada. Ada. Mereka memperoleh hidup kekal nggak? Nah, percayanya bagaimana dulu? Tadi kan saya katakan bukan sesuai Yohanes 3:16, Bang, tetapi harus mendalami sesuai dengan 1 Yohanes 5 ayat 11. Iya, mereka harus meneladani hidup. Iya, sebagaimana betul. Yesus mengasihi, betul.
Ya, kalau seperti itu memperoleh hidup kekal. Oke, jadi orang-orang yang meneladani Yesus sebelum penyaliban itu sudah memperoleh hidup kekal. Betul. Oke, baik. Sepakat kita di situ. Nah, sekarang siapakah mereka yang ingin menghentikan misi penyelamatan yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya ini? Siapa yang ingin menghentikan misi penyelamatan yang Yesus lakukan di tengah-tengah Bani Israel? Siapa mereka, Bang? Dan dengan cara apa mereka menghentikan misi itu? Sebenarnya misinya Yesus itu tidak mungkin bisa dihentikan sampai waktunya selesai baru bisa dilaksanakan, Bang. Yesus sudah ada kan Yesus datang untuk dipercaya. Siapa yang percaya Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kan intinya cuma percaya Yesus doang. Apa yang Yesus kerjakan, ya kerjakan, ikuti. Nah sekarang ketika Yesus sudah mengajarkan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang kemudian pengikutnya harus ikutin terhadap dirinya, adakah kekuatan di tengah-tengah kaumnya sendiri yang ingin menghentikan misi penyelamatan yang Yesus lakukan ini? Ada nggak? Ya tentu ada, Bang. Itu apa itu? Dan bisa terjadi karena kehendak daripada Bapa. Enggak. Ini apa? Upaya apa yang orang-orang Yahudi lakukan untuk menghentikan Yesus? Upayanya itu sebenarnya, Bang, itu sudah dinyatakan atau dijelaskan oleh Yesus sendiri. Karena mereka, imam-imam kepala tahu bahwa Yesus ini anak sebagai ahli waris, Bang. Ahli waris apa? Ahli waris umat, ahli waris domba. Bapa telah menyerahkan domba itu kepada Yesus. Seharusnya imam kepala ahli Taurat itu menyerahkan itu umatnya kepada Yesus. Tetapi mereka tidak mau. Secara politis mereka mau tetap berkuasa. Karena mau berkuasa, loh, demokrasi itu harus ada umatnya. Karena umat itu melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus, maka mereka berbondong-bondong. Nah, kalau mereka mau berkuasa, tidak mungkin kalau tidak ada pengikutnya. Nah, supaya tetap berkuasa, harus dibunuh, Bang. Sehingga domba itu, umatnya itu tetap menjadi milik. Itu, Bang. Jadi pembunuhan terhadap Yesus itu adalah upaya menghentikan misi penyelamatan yang dilakukan Yesus, betul? Itu sudah Ya, selesai, betul. Bang. Bukan menghentikan, Bang. Memang sudah selesai, sudah saatnya. Kan ada ayat mengatakan karena sudah saatnya, maka Yesus dapat ditangkap, Bang. Karena di Yesus dalam Yesus dipercayai untuk memperoleh hidup yang kekal. Orang-orang Yahudi tidak ingin orang percaya kepada Yesus makin banyak. Maka misi Yesus untuk menyelamatkan orang agar dipercaya sebagai Mesias kudu dihentikan. Dengan cara apa? Dengan cara disalib. Betul? Itu bisa, Bang. Berarti penyaliban itu adalah upaya menghentikan misi penyelamatan, bukan menyelamatkan. Nah, gini, Gimana? Bang. Gimana? Jadi di dalam Keluaran 24 ayat 6, 7 dan 8, pada saat Tuhan memberikan hukum Taurat kepada Musa, itu dimeteraikan dengan darah domba. Tapi dombanya yang tidak bercela, tidak bercacat dan tidak bercela. Ya kan? Ada meterainya. Artinya apa? Di dalam hukum itu, jika ada orang yang berbuat salah, berbuat dosa, yang seharusnya dihukum mati, supaya tidak mati, nyawanya itu diganti dengan nyawa hewan. Nah, selanjutnya, Bang, bahwa waktu Yesus datang, bahwa dikatakan hukum Taurat itu berakhir. Karena Yohanes Pembaptis mengatakan, inilah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Nah, waktu Yesus menyerahkan dirinya menjadi tebusan bagi banyak orang, darahnya itu sebagai meterai. Sehingga di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi Yesus sekarang gini Bang, penyaliban itu untuk menyelamatkan atau untuk menghentikan penyelamatan?
penyalipan itu bang, pertama begini bang, yang harus perhatikan ya. Saya baca ini dulu deh. Saya baca di dalam Yesaya 53 ayat 10 bang. Tuhan mengatakan begini. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Jadi Tuhan berkehendak bang. Karena apa? Perjanjian baru itu harus dimeteraikan. Bukan lagi dengan darah domba, tetapi darah manusia untuk menggantikan posisi semua orang telah jatuh dalam dosa. Di dalam Roma 3 ayat 23. Saya kembali bang. Saya kembali. Penyaliban itu untuk menyelamatkan atau untuk menghentikan misi penyelamatan? Menyelamatkan bang. Oh, jadi penyaliban itu untuk menyelamatkan? Ya, menebus manusia. Karena begini bang, sejak penyaliban ini berarti yang menyelamatkan orang-orang Kristen ini adalah orang-orang yang tidak percaya Yesus. Yesus disalibkan bang untuk menebus seluruh manusia bang. Ya, itu konsep Kristen. Itu konsep Kristen. Saya ulang. Yang menyalib Yesus ini orang yang percaya Yesus atau orang yang tidak percaya Yesus? Ya, tentu orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya. Berarti keselamatan Kristen berasal dari orang yang tidak percaya kepada Yesus. Itu bisa saja mengatakan demikian bang. Karena memang sesuai fakta. Sesuai fakta kan? Ya. Nah, gini bang. Sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, dunia ini dikuasai oleh si iblis bang. Sehingga dunia ini menjadi kerajaan kegelapan. Siapapun orangnya di bawah kendali iblis bang. Sampai imam kepala ahli Taurat pun diberi hukum, tapi tidak bisa melaksanakan bang. Iya. Intinya penyaliban ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya alias iblis. Nah, kalau demikian berarti keselamatan Kristen ini adalah keselamatan yang diberikan oleh iblis. Itu bisa dengan dua sudut pandang bang. Boleh aja abang mengatakan demikian. Tetapi orang yang benar, orang yang tidak berdosa, itu tidak mungkin bisa dihukum mati bang. Nggak bisa tanpa seizin daripada bapaknya sendiri. Nah, oke. Karena Sekarang bapaknya berkehendak bang. Oke. Sekarang kalau begitu tolong tunjukkan di mana Bapak berkehendak menyelamatkan orang berdosa dengan mengorbankan orang yang tidak berdosa. Di mana dalilnya? Saya coba baca ini dulu bang ya. Kalau abang memahami ayat yang ini bang, perhatikan ya. 1 Yohanes 5 ayat 19 ya. 1 Yohanes 5 ayat 19 dia Bang katakan Jom, begini, izin Bang. aku tutup kamera bentar. Aku bakar rokok satu batang dulu. Kalau mau abang selesai baru saya lanjut ya. Oke. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, jelas ya. Nah, sekarang sudah tahu Bapak melihat dunia itu di bawah kuasa si jahat, tetapi dengan sengaja ia mengutus anaknya ke dalam dunia. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia yang gelap ini, yang dikuasai oleh si iblis, dia utus tuh anak. Kalau Dengan percaya sama dia Bang. nggak binasa kan? Tujuannya Bang, supaya percaya. anak yang kudus itu membawa terang Bang di dalam kegelapan, supaya dia bawa siapa dia. yang percaya kepada dia tidak binasa. Betul. Nah, terus kenapa harus jadi Katolik? Kenapa harus jadi Kristen kalau gitu? Bukan soal Kristen atau Katoliknya Bang, tetapi orang yang hidupnya seperti Yesus itu yang selamat Bang. Kalau percaya kan kata Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 12, kalau percaya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, kan begitu? Iya. Nah, terus kenapa jadi Katolik? Kenapa jadi Protestan? Oh, maksudnya melakukan apa pekerjaan-pekerjaan itu seperti menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Itu pekerjaannya Bang. Melakukan hukum Taurat. Iya, melakukan pasti. Melakukan apa yang menjadi kehendak Elohim, itu yang dilakukan oleh Yesus. Ya. Nah, terus kenapa Kristen Katolik tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Elohim? Mungkin banyak orang Kristen atau Katolik dia tidak melakukan seperti pekerjaan Yesus itu menyembuhkan orang sakit, mengusir setan Bang. Tetapi dia harus melaksanakan hukum itu Bang. Itu paling utama. Tadi kan saya sudah bacakan, Yesus mengajarkan bagaimana menggenapi hukum Taurat di dalam Matius 7 ayat 12.
Enggak, maksud saya gini loh. Ketika Yesus dipercayai oleh orang-orang pada zaman itu, Yohanes 17:8, segala firman yang Engkau berikan telah Aku sampaikan, telah mereka terima dan mereka telah percaya bahwa Engkau yang telah mengutus Aku. Orang-orang murid-muridnya ini selamat memperoleh hidup yang kekal dengan hanya percaya kepada Yesus sebagai Mesias yang datang kepada mereka, tanpa harus menjadi Katolik, tanpa harus menjadi Kristen, tanpa harus menjadi Advent, tanpa harus menerima salib, tanpa harus melihat guru mereka mati korban darah untuk mereka. Mereka sudah memperoleh hidup yang kekal itu. Jadi penyaliban ini berasal dari orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Dengan kata lain, penyaliban adalah upaya iblis untuk menghentikan misi penyelamatan. Kenapa Yesus tidak diberikan? Kenapa Yesus tidak diberikan ruang untuk melakukan penginjilan saja? Kenapa harus ada sandiwara salib? Kenapa enggak dia menyelamatkan saja sesuai dengan misinya, yaitu percaya kepada dia sebagai utusan Tuhan untuk kaumnya Bani Israel. Titik. Jadi kalau misalnya ada upaya untuk membunuh Yesus, itu berarti upaya untuk menghentikan misi penyelamatan yang Yesus lakukan. Salib inilah bukti bahwa upaya iblis untuk menghentikan misi penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus. Salib itu upaya iblis untuk menghentikan Yesus menyelamatkan umat manusia. Sehingga apa yang sekarang terjadi? Iblis memutarbalikkan tuh penyaliban itu untuk menyelamatkan. Di mana dalilnya salib untuk menyelamatkan itu? Di mana dalilnya dari Elohim? Ada dalilnya dari Elohim bahwa membunuh orang benar itu bisa menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Itu di mana dalilnya? Tadi Bang Zuma sudah bacakan bahwa di dalam Yohanes 17 ayat 8 segala firman telah dia sampaikan. Sudah selesai, Bang. Nah, sudah selesai. Matius 20 itu ayat 18, sekarang kita pergi ke Yerusalem. Anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya diolok-olok, disesat, disalibkan, dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Sudah selesai pengajarannya, Bang. Itu Matius 21 kan? Matius 21. Itu Matius 21 bukan Matius 20. Matius 21. Nah, 16. Kalau di Matius 16 nomor Matius 16 nomor 21 sampai 23. 16. Matius 21. Bukan 16. Matius 16 ya? Iya, 21 sampai 23. Ya, Matius 16 21 sampai 23. Ya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Itu benar, Bang? Ya. Nah, sekarang ketika ada pengajaran mati bangkit hari ketiga, itu bukan dari misi percaya pada Yesus. Itu ajaran yang muncul belakangan. Sementara kedatangan Yesus itu hanya untuk dipercayai sebagai penyampai firman kepada kaumnya Bani Israel, maka selamat. Setelah mereka percaya Yesus ini adalah seorang Mesias yang datang kepada mereka, menyampaikan jalan kebenaran kepada mereka, mereka percaya dan mengikuti jalan itu, maka mereka memperoleh hidup kekal. Titik. Akan tetapi sekelompok dari orang-orang yang tidak suka dengan Yesus mencoba untuk menghentikan misi penyelamatan itu, sehingga muncullah pernyataan-pernyataan anak manusia akan ditangkap, akan disalibkan, akan disesat, dan pada hari ketiga akan bangkit. Itu bukan untuk menyelamatkan. Penyaliban terhadap Yesus justru untuk menghentikan misi penyelamatan itu, yang menjadikan penyaliban itu kembali menjadi sesuatu yang bermakna bagi kehidupan orang-orang yang ada percaya kepada penyaliban. Itu Pauluslah yang kemudian meramu penyaliban ini menjadi keselamatan bagi orang-orang di luar Bani Israel. Sedangkan bagi Bani Israel, penyaliban itu adalah eksekusi mati terhadap orang benar untuk menghentikan orang benar, terhadap orang yang sesat untuk menghentikan pekerjaan sesat yang mereka lakukan. Jadi ketika Yesus datang,
untuk menyelamatkan Bani Israel, lalu ada sekelompok orang yang ingin menghentikan dia dengan cara membunuhnya, itu adalah orang-orang yang ingin menghentikan misi penyelamatan. Nah, adapun salib nanti dijadikan sebagai simbol keselamatan bagi orang-orang di luar Yahudi. Makanya penyaliban itu tidak diterima oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena penyaliban itu hanya diberikan kepada orang-orang yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Makanya orang-orang Yahudi memfitnah sekuat tenaga Yesus ini agar Yesus berhenti melakukan pekerjaannya, agar Yesus bisa dikenai hukuman mati, yaitu penyaliban. Maka ketika dieksekusi mati Yesus, maka berhentilah saat itu juga misi penyelamatan yang dilakukan Yesus. Muncul belakangan ajaran baru. Misi penyelamatan adalah mati di atas tiang salib. Oh, bertentangan dengan ajaran Yesus itu. Itu bertentangan. Karena Tuhan mengutus Yesus untuk dipercayai, bukan untuk tidak dipercayai. Karena kita sepakat bahwa yang menyalib Yesus adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus. Berarti itu adalah kelompok yang lain. Kelompok yang bukan menjadi misi dari kedatangan Yesus. Misi kedatangannya untuk dipercayai. Sedangkan penyaliban terjadi oleh orang-orang yang tidak mempercayai dirinya. Makanya terjadi penyaliban. Belakangan baru diramu penyaliban itu untuk menebus kita dari kutu hukum Taurat. Dengan dia mati maka semua Taurat itu dihapuskan dengan darahnya, bla 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 bla. Itu ajaran yang muncul belakangan. Begitu Saudara Suki. Ya, tadi saya jadi ulang lagi, tapi saya baca ini dulu Bang. Yohanes 13 ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Jadi kematian Yesus itu memang sudah ditentukan Bapaknya Bang, karena dia orang benar, nggak mungkin tanpa persetujuan Bapak itu bisa disalib, bisa dibunuh, nggak bisa. Tetapi Bapak memang dengan sengaja, Roma 5 ayat 14 ya, Roma 5 ayat 14, sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Jadi Yesus waktu dilahirkan ke dalam dunia ini dengan memakai tubuh yang bisa dibunuh Bang. Seharusnya Yesus itu setara dengan Adam. Dia lahir kudus, suci, dia matang, sempurna, tidak bisa mati. Tetapi Tuhan menyamakan dia di dalam Ibrani 2 ayat 17 ya. Ayat 14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia dapat memusnahkan dia. Kalau Yesus tidak mati Bang, tidak dapat memusnahkan iblis. Maksudnya apa? Yesus harus taat sampai mati Bang. Nah, waktu dia mati masuk alam maut, iblis tidak bisa menahannya, iblis tidak bisa mendakwanya. Bapak, Yesus berdosa, dia tidak bisa karena tidak terlihat berdosanya. Maka Bapak bangkitkan. Nah, sejak saat itu kuasa yang tadi di dalam dunia ini diberikan oleh iblis, sekarang dikuasai oleh Yesus. Nah, saat itulah Yesus diberi kuasa sebagai hakim, sehingga manusia yang di bawah kuasa iblis itu dapat dihakimi menurut perbuatannya Bang. Kalau Yesus tidak mati, nggak bisa jadi hakim. Baik. Gitu, saya ingin menunjuk sebuah data yang tadi Matius 16 nomor 23. Ketika Petrus menarik Yesus ke samping. Ya. Lalu Yesus mengatakan, terkutuklah engkau iblis, enyahlah engkau iblis, karena engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Yang dipikirkan Petrus, kalau kau ke sana kau mati. Tapi Tuhan punya rencana lain. Apa itu? Menyelamatkan orang benar dan menggantikannya dengan pengkhianat. Amsal 21 nomor 18. Makanya Yesus mengatakan apa?
sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu, tetapi bukan atas kehendakku, melainkan atas kehendakmu. Nah sekarang kehendak Bapa, Yesus mati, dibunuh, atau Yesus diselamatkan? Yesus kan mengatakan, Bang, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan dipikirkan manusia." Allah menghendaki di dalam Yesaya 53 ayat 10 meremukan Yesus, Bang. Salah. Nah, artinya apa? Yohanes atau si Petrus ini, dia tidak membaca kitab sucinya. Di sana di dalam Yesaya 53 ayat 10 sudah jelas, bahkan ayat-ayat sebelumnya, bahwa oleh kejahatan kita, oleh karena pelanggaran kita, Yesus jadi dibunuh. Itulah perilaku daripada keturunan-keturunan ular, yaitu imam kepala ahli Taurat itu, Bang. Itu adalah ungkapan orang-orang yang menjadi pengikut Yesus yang sudah terlanjur menerima penyaliban. Ingat, penyaliban itu berasal dari orang-orang yang tidak percaya Yesus. Kok jadi diramu sekarang ini seakan-akan penyaliban itu adalah sebuah kebenaran yang didukung oleh Yesaya dan seterusnya. Saudara Suki, dengarkan saya, Bung. Orang-orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala tidak menemukan Yesaya 4:53 ini sebagai dasar untuk membunuh Yesus. Itu cuman ungkapan-ungkapan orang Kristen demi untuk melegalkan kematian Yesus sebagai penebusan dosa bagi mereka. Sedangkan imam kepala, dialah yang tahu kitab Yesaya. Dia yang ngerti tentang kitab mereka. Dia yang paham. Bukan kita yang muncul belakangan yang cocokologi terhadap kitabnya mereka. Saking pahamnya dia, sampai dia mengatakan apa? Tahun itu juga sebagai imam besar Kayapas bernubuat. Baru bernubuat tahun itu. Apa nubuatannya? Nubuatannya adalah bahwa Yesus memang harus mati untuk bangsa Israel. Supaya apa? Supaya bangsa mereka tidak dirampas oleh Roma. Andai saja Yesaya 53 itu adalah untuk Yesus, ya kenapa harus ada penangkapan? Kenapa harus ada kemudian Yesus bersembunyi? Kenapa harus iblis merasuki Yudas? Kenapa harus imam kepala dan ahli Taurat itu melakukan kesaksian palsu, tipu muslihat? Untuk apa? Kenapa mesti harus ada yang tidak percaya? Justru kalau ada Yesaya 53 ini untuk Yesus, maka orang-orang percayalah yang menyalib Yesus. Dan misi kedatangan Yesus bukan lagi untuk melakukan akulah jalan keselamatan, bukan, tetapi saliblah aku, saliblah aku, saliblah aku, supaya dosamu diampuni. Cepat salib aku. Maka diaturlah penyaliban itu. Ada yang sebagai eksekutor, ada yang menentukan. Yesus juga sudah siap-siap melakukan dan seterusnya. Maka muatan daripada penginjilan Yesus hanya salib, 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 salib. Bukan bertobat, tapi salib, 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 salib. Tapi faktanya Imam Kayapas bernubuat saat tahun itu juga bukan dari dirinya sendiri. Lalu dari siapa? Hanya ada dua kandidat. Nubuatan Yesus mati untuk Bani Israel agar Bani Israel bangsanya tidak dirampas Roma. Hanya ada dua kandidat yang datang membisikkan nubuatan itu kepada Kayapas. Yang pertama adalah Tuhan Elohim, yang kedua adalah iblis. Pertanyaannya muncul ketika ada masalah. Ketika yang bernubuat membantu, yang memberikan nubuat ini kepada Kayapas adalah Elohim, lalu kenapa harus ikut iblis? Kenapa harus ada saksi tipu daya, saksi palsu? Kenapa harus tipu muslihat? Kalau dari Elohim, harusnya yang jujur lulus-lulus aja dong. Tetapi kalau iblis yang memberikan nubuatan itu kemudian kepada Kayapas, berarti penyaliban itu hadiah dari iblis. Dan kalau Elohim yang kemudian menubuatkan ini Yesus harus mati tahun itu juga, berarti Elohim bernubuat Yesus mati untuk bangsa Israel saja. Nah, ini masalah besar. Apakah Tuhan yang datang kepada Kayapas sampai dia bernubuat Yesus harus mati tahun ini juga untuk bangsa Israel berarti? Bukan untuk seluruh bangsa berarti.
Tapi kalau iblis yang datang mempengaruhi Kayafas untuk membunuh Yesus, berarti salib adalah benar-benar murni hadiah dari iblis. Karena kita tidak bisa mengatakan salib itu sudah dinubuatkan di Yesaya 53. Kenapa? Mau dikemanakan ahli Taurat? Mau dikemanakan imam kepala? Mau dikemanakan orang Farisi? Mereka lah yang punya kitab itu. Kenapa mereka tidak tahu kalau itu adalah nubuatan untuk Yesus? Dan kenapa Yesus tidak tahu kalau itu adalah nubuatan untuk dirinya? Karena Yesus mengatakan bahwa di dalam Matius 24 nomor 26 dan juga Lukas 22 nomor 22 dan juga Lukas 24 nomor 44, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku dalam kitab Mazmur. Sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku dalam kitab Amsal. Bukan di kitab perjanjian baru, tetapi di perjanjian lama. Nah, sekarang Tuhan mengutus Yesus untuk dipercayai. Orang Yahudi terdiri dari dua kelompok ketika Yesus datang. Ada yang percaya kepadanya sebagai Mesias, maka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan juga. Dan yang kedua adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus. Orang yang tidak percaya Yesus inilah yang melakukan penyaliban. Berarti dialah yang menghentikan misi penyelamatan yang Elohim sampaikan melalui Yesus. Dialah mereka orang-orang yang menyalib Yesus ini yang menghentikan misi itu. Kalau Kristen kemudian muncul belakangan menerima hadiah dari penyaliban, yaitu derita Kristen. Itu derita Kristen. Saya hanya meluruskan bahwa Yesus itu datang untuk dipercayai sebagai Mesias bagi kaumnya. Siapa yang percaya kepada Mesias ini, maka dia berdasarkan pengakuan Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 12, barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia akan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Barang siapa yang mengasihi aku, kata Yesus, barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dia telah mengasihi aku. Apakah yang menyalib Yesus itu mengasihi Yesus? Tidak. Barang siapa yang mengasihi aku akan datang kepadanya. Aku akan berkenan kepadanya. Aku akan ada bersama dengan dia yang mengasihi aku. Nah, sekarang orang-orang yang menerima penyaliban seperti Kristen Katolik, apakah orang yang mengasihi Yesus? Tidak. Justru orang yang mengaminkan pekerjaan orang-orang yang membenci Yesus. Itulah Kristen Katolik dan sekte yang lain. Lalu setelahnya dia ramu tuh, oh ini dia memang harus begini. Itulah cara-cara bagaimana supaya penyaliban itu bisa diterima oleh dunia, bahwa penyaliban itu adalah misi keselamatan. Padahal nonsen. Penyaliban itu adalah cara iblis menghentikan upaya penyelamatan Tuhan akan dunia ini melalui Yesus. Silakan, saudara. Jadi proses kematian Yesus, Bang, sebenarnya sudah dijelaskan di dalam Matius 21 oleh Yesus. Dia menjelaskan di dalam suatu perumpamaan kebun anggur. Di dalam Matius 21 ayat 33 sampai 46, di sana ada tuan tanah itu kepada Bapa, ya, menunjuk kepada Bapa. Lalu ada kebun anggur. Kebun anggur itu bangsa Yahudi. Lalu di sana ada pagar, Bang. Pagar itu adalah hukum Taurat yang membentengi mereka, hukum Taurat, Bang. Lalu ada penggarap. Penggarap itu dijelaskan di ayat 43-nya. Itu adalah imam-imam kepala. Lalu di sana ada hamba-hamba. Hamba-hamba itu adalah menunjuk kepada nabi. Lalu yang terakhir adalah anak. Jadi kalau saya baca begini, Bang. Dengarlah suatu perumpamaan lain adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekeliling. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun anggur itu. Kemudian dia menyewakan kebun itu kepada penggarap.
Jadi di sini Bapa memilih bangsa Yahudi, lalu diberikan hukum Taurat. Di situ ada pemimpin, yaitu imam kepala. Lalu tuan tanah itu Bapa itu mengutus nabi supaya untuk memperoleh mengambil bagian dari hasil kebun anggur itu. Artinya apa? Pertobatan dari umatnya ini harus diberikan kepada nabi. Tetapi mereka bunuh. Dia kirim nabi, dia bunuh. Lalu ayat 37-nya dikatakan begini, akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Nah, ayat 38. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Nah, seharusnya anak sebagai pemilik domba, anak sebagai pemilik umat yang telah diserahkan bapaknya kepada anak ini untuk digembalakan, mereka tahu, karena ini anak sebagai pewaris domba, pewaris umat, mereka tidak suka. Makanya waktu di dalam peristiwa Imam Kayafas itu bernubuat, Tuhan bernubuat, dia menggunakan imam besar. Waktu itu imam besar mengatakan demikian, terjadilah kematian itu, Bang. Nah, artinya imam kepala ahli Taurat dan ini, dia secara politis ingin tetap berkuasa. Seharusnya umat itu diserahkan kepada Yesus untuk digembalakan. Artinya diluruskan jalan hidupnya. Padahal sebelum Yesus datang, Tuhan sudah mengutus Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Mempersiapkan jalan bagi apa? Umat-umat Yahudi, orang-orang Yahudi harus bertobat. Kalau dia bertobat, pasti dia akan menerima Yesus, Bang. Tidak mungkin tidak menerima. Tetapi orang yang berbuat jahat, dia tidak suka dengan Yesus, karena Yesus melarang. Seperti tadi Bang Zuma katakan bahwa pesundal atau pemungut cukai, dia akan masuk surga lebih dulu, karena mereka bertobat. Sedangkan imam kepala yang tahu kebenaran tidak mau bertobat. Ya sama dikatakan di dalam Matius 2